Hal terakhir dari puncak permasalahan saat itu adalah aku melihat Mas Jaka Lelana maju ke arahku satu langkah, berdiri seakan mau menerjang, dan benar dia berlari menerjangku. Aku nggak ingat rasa sakitnya seperti apa. Aku nggak ingat apa-apa setelah itu. Setelah itu aku tersadar ada di sebuah kursi. Aku perhatikan kursi-kursi itu seperti nggak asing dalam pandanganku, nggak asing juga dalam ingatanku. Aku hanya melihat kursi dan meja di hadapanku, tanpa ada orang lain di meja tempatku duduk ini. Aku arahkan pandangan ke tempat yang lebih luas lagi. Aku lihat di sana ada banyak orang yang sedang berkumpul di setiap meja dan kursi, sedang minum sesuatu. Ada gelas dan lepek seperti yang sering ada dalam video kanal Kopi O-nya Mas Jaka. Pasti minuman itu adalah kopi O. Bener aja. Gak lama kemudian ada waitress menghampiri mejaku dan menyuguhkan secangkir kopi O yang gelasnya sama dengan gelas orang-orang itu. Aku sempat bilang terima kasih ke waitress itu, tapi aku ngerasa gengsiku lebih kuat untuk bertanya ke waitress itu kenapa aku bisa berada di sini. Jadi aku nggak sempat bertanya ke dia kenapa aku ada di sini. Aku cuma bisa bertanya sama diriku sendiri di dalam hati. Padahal ingatan terakhirku, aku diterjang Mas Jaka Lelana. Aku periksa badanku, aku nggak ngerasain sakit sama sekali seperti sakit akibat badan diterjang kaki manusia, luka memar, lebam, gigi yang patah atau hidung yang mimisan. Hanya aja bajuku memang basah. Air apa ini? Aku pun nggak tahu. Apakah mungkin ini air hujan? Kalau memang iya, ini air hujan, berarti di luar sedang hujan. Tapi aku lihat di luar kedai kopi ini, ternyata nggak kelihatan ada bekas hujan. Apa mungkin baju ini basah karena air keringatku sendiri? Mungkin juga, tapi seingatku sebelum diterjang Mas Jaka Lelana memang bercucuran keringat dingin. Saat itu rasaku bercampur aduk banget teman-teman. Hal yang terakhir aku ingat adalah pertemuanku dengan Mas Jaka Lelana dan Mas Jaka di studio Kopi O. Tapi aku saat ini berada di kedai kopi Koko Coffee yang aku nggak tahu kenapa aku bisa berada di sini. Dari mana dan mau kemana? Dua hal itu yang sulit aku sambungkan antara ingatan terakhir dan realitas yang sekarang aku alami. Logika yang tidak dapat dijelaskan kepada orang lain ini bikin pikiranku akhirnya berjalan ke arah yang mistis. Karena menurut logika juga, mistis adalah sesuatu yang dapat menyambungkan sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Dalam hal ini pasti harus menghindari logical fallacy. Tapi dua variabel ini faktanya ada antara ingatan terakhirku dan keberadaan fisikku di sini saat ini. Aku jadi teringat Mas Jaka bahwa hal yang goib itu harus bisa dinalar. Jadi pertanyaan yang paling masuk akal adalah adanya penyebab kenapa aku bisa lupa dan kenapa aku ada di sini. Jawaban goib yang paling masuk akal adalah waktu, teman-teman. Waktu yang sangat cepat atau waktu yang sangat lambat. Aku jadi berhipotesis, mungkin aja aku mengalami pergeseran waktu yang tidak biasa beberapa saat yang lalu. Tapi apa dong penyebab pergeseran waktu yang misterius itu? Kalau bahas bab ini, bakal banyak lagi pertanyaannya. Tapi mau gimana lagi? Mumpung masih ada waktu ngopi di sini, mending aku coba menganalisa apa yang sebenarnya telah terjadi pada diriku ini. Kemudian ada orang datang ke mejaku. Gak tahu kenapa aku gak asing sama orang itu. Ternyata dia Mas Bowo. Mas Bowo yang sering aku lihat di videonya Mas Jaka. Dia datang menghampiriku. Dia menyapaku dan segera duduk, lalu memesan secangkir kopi O. Akhirnya kami berdua ngobrol-ngobrol di kedai kopi Koko Coffee. Sementara aku
kesampingkan dulu soal kebingungan yang sedang aku alami. Gak lain dan gak bukan, hanya untuk menghormati teman yang baru aja datang. Sebenarnya aku adalah Jaka Cloning, bukan Mas Jaka. Tapi Mas Bowo mungkin aja menganggapku, aku ini Mas Jaka, teman akrabnya. Teman seperjuangan dalam misi yang pernah diceritakan di dalam naskah narasi Kopi O yang pernah aku bacakan sebelumnya. Mas Bowo benar-benar menganggap aku ini Mas Jaka, teman-teman. Menganggap aku Mas Jaka. Mas Bowo banyak bercerita soal banyak hal dan fokus, hingga kalau digambarkan itu seperti ada orang yang baca 4 buku tebal dan membacanya hanya memakan waktu 15 menit. Selesai. Cepat, fokus, singkat, padat. Sepertinya Mas Bowo sedang terburu-buru, dan aku pun sempat tanya ke Mas Bowo, emangnya bentar lagi mau kemana, Mas? Mas Bowo menjawab, emangnya kita nggak jadi jumpa Mas Mul sama Bang Abi ya, Mas? Mas Bowo nanya balik. Aku bingung, teman-teman. Aku bingung, jadi melongo gitu. Lama-lama kalau diterus-terusin aku bisa gila kalau kayak gini terus nih. Aku nggak jawab, aku pegang handphone terus aku taruh lagi saat Mas Bowo nunggu jawaban pertanyaannya. Supaya stresku hilang, aku langsung aduk-aduk kopi dan aku minum kopinya langsung setengah. Langsung aku minum air putihnya sampai habis. Gak tahu ngapa rasanya aku haus banget. Supaya nggak bingung kuadrat, aku bahas aja soal lokasi ngopi saat ini sama Mas Bowo. Sambil berusaha aku menutupi ketidaktahuanku soal apa yang bakal dibahas nanti dengan Mas Mul dan Bang Abi. Yang aku bahas kurang lebih soal lokasi ngopi di video ini, teman-teman. Ngopi di video kali ini lokasinya ada di seputaran Jalan Pemuda. Tadi ditunjukin awal mula arahnya kalau dari jembatan Jalan Raja Haji Fisabilillah kilometer 8 atas, nanti ke arah Simpang Pamedan belok kiri, lurus wae. Ntar bakal jumpa Simpang 3 SMU 4. Nah, kedai kopinya tepat di simpang depan SMU 4. Namanya Kuku Coffee. Udah selesai kami bahas lokasi dan rasa kopi di kedai kopi ini. Kemudian kalimat penutup ngopi diakhiri dengan kalimat, "Pergi sekarang kita, Mas?" Tanya Mas Bowo.